الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناه موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم اللهم صل
وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأحياء. السلام عليكم ورحمة الله من كل ذنب وأتوب إليه ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقرباته وأزواجه وذريته وأنصاره وأتباعه ومحبيه إلى يوم القيامة وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الأولياء الشهداء الصالحين، ونخص خصوصا إلى شيخنا المحبوب أبي محمد أمين بدلي وأبي أحمد حفيظ بدلي وأصوله وفروعه، وإلى الروح الأستاذ عبد الله عوان عبدون وأصوله وفروعه، وإلى حضرة روحي وجسدي أبي محمد نصيري، وإلى أرواح ووالدينا ومشائخنا ومعلمينا ولمن ذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن اغتبنا عليه، ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح والتوبة النصوح بسر النبي وبسر آل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. دستور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memperbaharui niat di hati kita masing-masing. Dengan niat sengaja aku hadir di majelis ilmu ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Biar kita Bapak Ibu, selama kita duduk di dalam masjid ini, selama itulah kita mendapatkan pahala i'tikaf, selama itulah kita mendapatkan istighfar ampunannya daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu penting, Pak. Ya. Niat, makanya setiap ibadah itu pasti nomor satunya itu niat. Ya. Tanpa niat, salah niat,
bisa-bisa ibadah kita termasuk solat kita tu bisa batal. Contoh, ya. Seumpama imam itu kan kalau kurang rakaatnya ya, atau lebih ke rakaatnya, maka kita selaku makmum menegur imam, ya kan? Cuman sebenarnya Bapak, yang negur imam itu tidak perlu semasjid. Ini kadang negur Pak Imam semasjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi Pak Imam pun pening pala. Ramai menang negur. Ya. Sebenarnya itu yang tugas negornya itu yang di belakang imam. Cukup dia ya. Ya, tidak perlu semasjid. Ya. Dan yang kedua, yang ditegur itu pun kalau urusan yang rukun. Kalau seumpama urusan masalah sunnah, tak perlu ditegur, ya kan? Seumpama imam lupa tahiyat awal, langsung udah berdiri tegak dah Pak Imam tu kan? Seharusnya dia itu tahiyat awal, tapi Pak Imam tu karena lupa langsung berdiri bertegak dah. Nah, kita selaku makmum kalau sudah imam melewati bangkit dari sujudnya itu, melewati batas ruku, apalagi udah berdiri tegak, tak usah ditegur lagi lah. Karena kalau kita tegur subhanallah, imam berbalik duduk tahiyat awal, batal sembahyang kita Pak imam tadi itu. Nah, itu kan jadi yang imamnya pun harus berilmu, makmumnya pun harus berilmu. Ya. Macam kita Idul Fitri, Idul Adha itu kan, ini sembahyang sunat je lah, walaupun sunat ya. Sunat pun kalau tak berilmu kan dimurkai Allah agak Pak. Ya kan? Tak bisa kita jawab, ngapa awak sembahyang begini ni? Tak tahu malaikat, kena pangkong kita malaikat. Ya. Kecuali kita tinggal di hutan sana, di gunung, manusia tak ada, ulama tak ada, ustaz tak ada. Ini ustaz melonggok. Di masjid kita tiap hari ada pengajian. Kita jawab tak tahu. Dinyak-nyakkan malaikat nanti kita tu Pak. Tak ada alasan tak tahu, tak bisa Pak Bu. Ya. Kita ni kan kadang-kala tak tahu dimaafkan. Mana bisa? Yang tak tahu dimaafkan tu Bu. Pak siapa? Satu, bagi orang yang hidupnya jauh dari ulama. Boleh jawab tak tahu. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam. Tadi sore dia masuk Islam, malam ini dia sembahyang sumpama Isya 4 rakaat 5 rakaat, tak apa-apalah. Baru masuk Islam. Yang ketiga, orang gila. Kita ni kan hidup dengan ulama-ulama belonggok. Dikatakan mu'allab gak lahir kita Islam. Dikatakan orang gila, marah kita Pak. Kita tak bisa jawab tak tahu. Nak nyak malaikat kita Pak, nak pangkong malaikat kita. Jangan alasan tak tahu. Tak ada alasan tak tahu. Kita ni belonggok ustaz. Ustaz belonggok, pengajian di mana-mana kan? Pengajian di mana-mana. Kita ni Bu Pak, kalau nak nurutkan sibuk, tak sempat terus. Jangankan kita ni yang waras Pak, orang gila yang sibuk. Tengok orang gila tu, merayau sana, merayau sini. Apa kita ni yang waras? Ya? Bila manusia tu sempatnya kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Manusia itu kata Allah Pak Bu, kalau napas sudah sampai di kerongkongan, semua sempat dan semua minta panjangkan umur Pak. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku ya Allah dapat mengamalkan baik yang dulu ku tinggalkan ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, tak bisa dah. Paling kata Allah, kepanjangkan umur patut biat lagi kau. Manusia tu kan kalau kepepet dia ada Pak. Ya? Kalau waktu kepepet dia ada gampang enggak doanya. Ya? Meraung-raung berdoa kepada Allah waktu kepepet tu. Ya kan? Ya Allah, tobat dah aku ya Allah. Kalau sehat nanti ni Allah turun aku ke masjid ya Allah. Sehat badannya. 2-3 hari bagus, 4-5 hari berterbiat lagi tu Pak. Manusia tu. Ya?
manusia itu Pak. Jadi macam Idul Fitri, Idul Adha tadi itu kan, seumpama kan kita ni kan maklum lah macam Idul Fitri, Idul Adha itu kan sembahyang setahun 2 kali, ya. Kan sunat habis takbiratul ihram itu menambah takbir rakaat pertama itu berapa ya? 7 ke? 7 kali takbir ya enggak? Nah, kalau rakaat kedua itu kan 5. Kadang-kala tuh kan kita bangkit dari sujud pas rakaat pertama, bangkit dari sujud mau rakaat kedua, ini yang kadang imam tuh langsung Fatihah dia, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau udah Fatihah, imam masuk Fatihah, berarti imam itu sudah masuk ke rukun. Jangan lagi ditegur. Subhanallah. Tak perlu ditegur karena takbir 5 kali itu kan sunat ya Pak. Imam tuh udah masuk rukun, udah masuk Fatihah, biarkan aja dia. Kalau Pak imamnya alim, tak peduli dia, biar kau negur. Nah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah. Kan? Jadi Pak, saya mau menghubungi dengan niat tadi itu ya. Kita selaku makmum, kalau kita membaca subhanallah, niat kita Pak membaca subhanallah itu semata-mata hanya menegur imam, maka batal sembahyang kita Pak. Saya mau masukkan Pak ya. Ini yang masalah niat tadi tuh. Jadi kalau bapak tuh menegur imam membaca subhanallah, tapi bapak niat membaca subhanallah itu hanya semata-mata niat ingin menegur imam, batal sholat bapak. Karena dianggap berbicara dengan imam. Nah, itu ya. Jadi macam mana kita baca subhanallah tuh? Niat satu, zikir. Yang kedua, niat menegur imam. Ataupun niat zikir, boleh dah. Tapi kalau bapak membaca subhanallah hanya niat menegur imam, batal. Nah, itu ya. Ini perlu ilmu. Apalagi masalah solat. Isra Mi'raj ini kan Pak hubungannya nanti dengan solat. Ya, tak bisa solat itu sembarangan main sembahyang orang sembahyang enggak, kita ilmu tak ada. Ya. Ada pengantin baru Pak Bu. Suami dia ini, istri dia ini Bu solehah, ahli agama. Sedangkan suami dia ni Pak buta urop, buta kayu, tak tahu apa-apa. Dia modal kawin dengan bini itu modal syahadat ya. Tapi pas pula tu rumah dia berdekat dengan masjid, bertetangga dengan masjid. Jadi kata istri dia, bang, turunlah ke masjid bang. Malulah kita. Tak pernah nampak batang hidung kita ke masjid. Kata dia, dek, bukan abang tak mau turun ke masjid, abang tak tahu sembahyang. Abang kahwin dengan kau ni modal syahadat ya. Allah mah. Itu pun asadu terus Pak. Ya, kau ngantar pengantin tu Bu, jangan nak suka-suka. Saya ni Pak kalau nak ngantar pengantin, saya dengar lo syahadat laki-laki itu, calon mempelai laki-laki itu. Kau lintang pukang, kau pergi seorang sana. Ada beramak muka kita Pak. Kita bersorban lah ngawak dia pengantin tu, bersorban, bergabis. Begitu Pak penghulunya baca syahadat, lintang pukang Pak, beramak muka kita. Jangan nak suka-suka ngantar pengantin tu. Pokok kalau syahadat lintang pukang kau pergi seorang sana. Padahal kita malu kan. Padahal kita beramak muka kita. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata isteri dia, bang, kalau abang tak tahu solat, pokok sebutik ya abang pegang. Macam mana gerak orang di masjid tu, itulah gerak abang, kata dia. Oh, bahaya ni Pak. Ilmu tak ada, cuma modal apa gerak orang itu gerak abang. Ya? Karena memang suami dia ini Pak Bu kepengen memang nak solat berjamaah karena tak punya ilmu, dipaksakan istrinya bermodalkan hanya macam mana gerak orang itu gerak abang, masuk dia ke masjid, langsung di belakang imam duduk. Orang belakang imam kan orang alim, kan? Karena kalau imam batal kan, yang maju ngantikan itu kan yang belakang imam, ya kan? Ialah kalau imamnya batal pas berdiri, ya tak? Kalau imam berdiri itu kan nyaman kita ngantikannya Pak. Tapi kalau imam pas batal pas ruku,
Takkan pula kita merayap begini. Ya kan? Atau imam pas batal pas tahiyat, takkan pula kita berkesot-kesot. Ya. Jadi orang tadi itu ilmu tak punya, cuman bermodalkan macam mana gerak orang itu gerak abang, langsung di belakang imam, Bu. Takbirlah Pak Imam tadi itu kan, Allahu Akbar. Dia ingat kata istri dia, bang, apa gerak orang itu gerak abang kata dia. Ya. Dia tengok Pak Imam takbir tu, itu yang dikerjakannya Pak. Allahu Akbar. Bagus nih. Yang sangsut ni pas ruku. Begitu imam ruku, dia ingat kata istri dia, bang, macam mana gerak orang itu gerak abang. Dia ruku gak? Begitu ruku, saf yang belakang dia tu Pak, belakang yang budak tadi itu, dicoletnya pantatnya. Dia merasa kena colet pantatnya, dia ingat kata istri dia, bang, apa gerak orang itu gerak abang kata dia. Dia pun colet kat pantat Pak Imam tu. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Maka ilmu itu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa jak beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus punya ilmu memang. Makanya ini kan hukumnya fardu ain tu, Bu. Kita ni kewajiban kita ni bukan sembahyang ya. Salah satu kewajiban kita tu apa? 3 ilmu yang wajib kita pelajari, Pak. Pertama, ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bu, ilmu tentang macam mana hati kita dibersih, membersihkan penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati ni, Pak, Bu, lebih berbahaya dari penyakit jasad. Kita ni, Pak, seandainya kita menderita penyakit berbahaya apapun, ya, penyakit jasad tu, diponis dokter meninggal dah kita, paling ujung-ujungnya kita innalillah aja, Pak. Tak ada malaikat di kubur nanya, awak ngapa mati kena kolesterol ngapa? Tak ada, Pak, Bu. Ya. Tapi kalau mati terbawa sombong, kita mati terbawa syirik, Pak, ini kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ya. Makanya hukum mempelajari membersihkan hati ini, Bu, Pak, hukumnya wajib. Hati itu ya. Hati ini kata Rasulullah, Bu, Pak, kalau orang itu hatinya sehat, hatinya baik, maka anggota batang tubuhnya pun ikut baik, Pak. Ya, mulutnya bagus omongannya. Ya. Tapi kalau hati seseorang itu sakit, maka anggota batang tubuhnya pun ikut sakit. Ya. Ngapa mulut kita suka mencaci maki? Ngapa mulut kita suka mengumpat? Ngapa mulut kita suka menjelekkan orang lain? Petanda hati kita sakit. Ya. Jadi salah teori yang mengatakan Sianuk tu kata dia mulut dia jahat, hatinya baik. Salah, Pak. Ya. Karena kalau menurut Rasulullah, orang itu kalau hatinya baik, mulutnya baik, Pak. Ya. Jadi kalau mulutnya suka mencaci maki, mulutnya suka membicarakan orang, sebuti ya penyakit kita ni, Bu. Pak, ngapa hati kita ni timbul sombong? Ngapa hati kita ni suka nak dengki dengan orang? Sebuti je. Apa? Suka nak kepo. Kepo. Tahu kan, Pak, Bu, kepo tu? Suka nak tahu hal orang. Kawan naikkan mobil baru, kita pun naik gak, naik sepaning gitu. Apalagi zaman sekarang ni, Bu, Pak, kita kalau nak ngepohkan orang, nak gosipkan orang, tak perlu ketemu. Kok dulu tu kan ketemu lo, baru kita ngomongan, kau tahu tak Sianuk. Makin kecil suaranya tu makin kuat beritanya tu. Ya. Kalau sekarang nih, Pak, Bu, kita kalau nak ngepohkan orang tak perlu lagi ketemu. Cukup di grup WA tu. Di grup WA tu, Pak. Balik majlis ya, kau nengok nak gelang Sianuk tu katanya. Gelang kawan ceritanya, Bu, Pak. Tapi ibu-ibu sini tak ada. Kau nengok nak gelang Sianuk yang besar tu. Itu bukan emas tu, bukan urusan kau. Dia nak pakai emas, nak pakai besi berani katik dia lah, Bu.
Itu kena kepo. Sampai-sampai gincu kawan pun diomongkan ni. Kau tengok tak gincu ibu itu? Ngapa? Itu gincu murah tu. Mana awak tahu? Tengoklah sampai gigi-gigi pun gincu-gincu. So kena kepo, Pak. Seperti apa penyakit kita ni, Bu? Sibuk dengan aib orang sehingga lupa dengan aib seorang, Pak. Padahal aib kita ni jauh lagi lebih banyak daripada aib orang. Tapi karena kita lupakan, kenapa kita lupakan aib kita seorang? Kita sibuk membicarakan aib orang lain, Pak. Ini sebentar lagi nisfu Sya'ban. Ini saya masih pembukaan nih, Pak. Ya. Yang saya hormati, yang saya itu kan belum saya sebut tadi itu. Belum kan? Nanti ada lagi yang terhormati, belum ada lagi itu. Tenang ya, Pak. Ya. Saya kok dikasih kursi ini agak lama sedikit lah kok pakai kursi ini, Pak. Nanti makasih banyak lah panitia ya. Karena kursi ini direbutkan orang, Pak. Ini nyaman jadi ustaz, tak perlu berebut jadi. Nah, dikasih orang kursi tak perlu berebut lagi kan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi sebentar lagi nih Bu, Pak. Insyaallah malam Ahad ini, Sabtu malam Ahad, kita sama-sama memperingati malam nisfu Sya'ban. Ya. Kata Rasulullah, ini kata Rasulullah Bu, Pak. Di malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh makhluk Allah, Pak. Ya. Jadi semua ciptaan Allah di malam nisfu Sya'ban itu mendapat jatah ampunan Allah. Ya. Tapi ada tapinya. Yang tak dapat jatah ampunan di malam nisfu Sya'ban itu siapa, Bu, Pak? Satu, musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, Bu, Pak, Allah beri kita nikmat iman dan Islam. Ya, syukuri itu, Bu, Pak. Yang kedua, yang tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban siapa, Bu, Pak? Musyahin. Siapa itu musyahin? Orang yang hatinya masih ada dendam, bermusuh-musuhan dengan orang lain, Pak. Nah, ini Bu ya. Jadi kita tidak ada kita istilah kosong ini kosong itu tidak ada kita, Bu, Pak. Ya. Rugi kita, Pak. Ya. Kalau urusan dunia, gara-gara urusan dunia kita gadaikan akhirat kita, rugi. Udahlah rugi, bodoh bala kita, Pak, Bu, Pak. Mana kita tak bodoh bala? Orang yang kita pilih yang udah bergaji dah. Sementara kita tak bertegur sapa sampai 2-3 tahun. Ya kan? Kalah kita, Bu, dengan budak kecil, Bu. Budak kecil tu, Pak, pagi dia berkelahi, siang dia udah akor lah. Ya, supaya kita ni berfikir, jangan sampai kita ni lebih dewasa budak kecil pada kita ni. Budak kecil tu, Pak, berkelahi, bergumpal, bengkak biru. Ya kan? Siang dia berkelahi, sore dia akor lah. Kita ni, Pak, Bu, tapi orang sini sih tak ada. Kita ni, Bu, Pak, belum berkelahi, baru tersinggung 2-3 tahun tak bertegur, Pak. Baru tersinggung 2-3 tahun tak bertegur. Bodoh siapa kau? Ya kan? Budak kecil tu, Pak, berkelahi dia pagi, siang dia akor. Siang dia berkelahi, sore dia akor. Kita ni jangan belum berkelahi, baru tersinggung. Ini rugi kita, Bu, Pak. Janganlah. Ya. Jangan kita gadaikan urusan dunia untuk akhirat kita, Pak. Rugi besar kita, Pak. Aman tak rugi? Orang yang kita pilih udah bergaji, dapat mobil dinas, dapat perjalanan dinas, kita tahan tak bertegur, 2-3 tahun tak bertegur. Tak ke bodoh namanya itu, Pak. Nah, ya. Sampai malam nisfu Sya'ban nanti ni, Bu, Pak, kita masih ada hati, masih ada dendam dengan orang lain, masih ada bermusuhan dengan orang lain. Jangan berharap di malam nisfu Sya'ban kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap. Nah, ya. Satu, orang yang menyekutukan Allah. Dua, orang yang hatinya ada sifat dendam, bermusuh-musuhan, itu jangan. Karena Nabi itu, Bu, Pak, ya. Kita ni kan kalau tetangga baik dengan kita, Bu, kalau kawan baik dengan kita, Pak, kita balas kebaikan dengan dia, itu biasa, Bu, Pak. Ya, kita ulang tahun, dia ngasih hadiah, dia ulang tahun, kita ngasih dia hadiah, itu biasa.
Semua bisa ngerojakannya, ya kan? Yang berat itu Bu, Pak, orang jahat dengan kita, ya, orang zalim kepada kita, kita berusaha macam mana baik dengan dia. Itu yang berat tu Bu. Saya yang belum tentu mampu, ya kan? Udah tahu hati kita ni berbulu hati aku. Saya pun pernah tengok macam mana hati berbulu tu Pak. Berbulu hati aku mandang kata dia. Meredih darah, kalau dah meredih darah tu saya pun pernah tengok macam mana darah tu meredih Pak. Ya. Orang tu zalim kepada kita Bu, jahat kepada kita. Kita berusaha baik dengan dia. Ya Allah, si anu tu ya Allah zalim benar dengan aku ya Allah. Jahat benar dia dengan aku ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Saya pun belum tentu mampu ni Bu Pak berdoa macam gini ni. Ini omongannya teori ya, praktik belum tentu ni. Ya. Kita ni kan kok dapat orang jahat dengan kita tu kan lain doa kita Bu. Orang kalau jahat dengan kita tu Pak kan lain. Ya Allah, jahat si anu tu dengan aku ya Allah. Pecah kejap perutnya ya Allah. Ya. Doa kita tu Pak. Ya kan? Padahal Bu, ketika ada orang zalim kepada kita Pak, ya, di saat itulah Allah memberikan kita satu doa yang mustajab yang tak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Jadi kalau kita sia-siakan doa itu Pak, rugi besar itu Pak. Ya. Dan setiap ada orang yang menzalimi kita, pada saat itu Allah beri kita bonus jaminan doa kita tak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan disia-siakan doa seperti itu. Ya, jangan disia-siakan doa seperti itu. Ini Bu ya, ini untuk nisbah Sya'ban dulu nih. Orang yang syirik, yang kedua orang yang bermusuh-musuhan. Kemudian yang ketiga yang tak dapat ampunan di malam nisbah Sya'ban itu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya Pak. Ya. Mudah-mudahan kita Allah jadikan kita anak yang berbakti dengan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah Pak. Salah satu azab yang tak ditunda Allah di hari kiamat nanti, di dunia ini sudah mendapatkan azab, dosa apa Pak? Dosa anak yang neraka dengan kedua orang tuanya Pak. Na'udzubillah. Ya. Kita berharap mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah Bu. Ya. Karena doa anak yang kita harapkan ya Bu. Ya. Ibu nak mengharapkan doa siapa? Ibu meninggal dunia nak mengharapkan laki, doakan wallahu a'lam Bu. Jangan nak diharap benar doa laki Pak Bu. Kecewa ya ada nanti. Ya. Hari pertama sih meraung banget. Tapi tak semua laki-laki macam begitu Bu. Ya. Cuman kebanyakan begitulah model. Kita meninggal dunia Pak, nak mengharapkan orang rumah doakan kita Pak, wallahu a'lam. Dudi kita didoakannya. Sertifikat tanah lo tanya. Mana sertifikat bapak kau taruh ya kata dia. Nak mengharapkan doa jemaah Pastabikul Khairat ni Pak, Masjid Pastabikul Khairat nak doakan kita paling 3 malam ramai. Itu pun yang ramai malam ketiga karena makan nasi. Malam pertama kurang orang datang bubur kacang hijau ya. Ada yang alasan dia tu, ya kan? Ada yang alasan awak tak pergi tahlil sana. Alah sakit pinggang aku kata dia. Dia dah tahu dah bubur kacang hijau. Malam ketiga ramai tu makan nasi. Makan nasi Pak. Pak Imam ni, beliau ni Habib ni kan mimpin ya. Nak mana tak datang kan? Aku dapat ngelak-ngelak kan tu. Kalau bukan doanya anak yang soleh dan solehah Pak. Orang tua mana yang tak bangga Pak? Orang tua mana yang tak bangga Bu? Meninggal dunia maknya, meninggal dunia ayahnya, dia yang beradik mengurus jenazah kita Bu. Tak perlu ngambil petugas fardu kifayah tu, tak tahu kenapa. Karena dia beradik tu dah faham dah. Dia yang mandikan kita Pak, dia yang mengafani kita, dia yang maju jadi imam Pak. Orang tua mana yang tak bangga Pak? Meninggal ayahnya, meninggal emaknya, anak yang jadi imam Pak. Orang tua mana yang tak bangga Bu Pak? Jangan sampai Bu Pak, anak-anak kita menjadi penonton jenazah orang tuanya. Ini sering kita sampaikan Bu Pak. Meninggal ayahnya, meninggal emaknya, dia beradik hanya menonton jenazah orang tuanya. Orang lain yang memandikan jenazah kita Pak, anak nonton saja. Orang lain yang mengafani jenazah kita Pak, anak menjadi penonton jenazah orang tuanya.
Orang lain yang mensolatkan jenazah kita, Bu, anak dia beradik hanya menjadi penonton jenazah orang tuanya. Inilah kata Rasulullah, orang tua yang mandol, Pak. Orang tua yang mandol itu bukan orang tua yang tak punya anak, bukan. Kata Rasulullah, orang tua yang mandol itu anaknya banyak, tapi meninggal emaknya, meninggal ayahnya, sebutik pun tak ada bisa beri manfaat untuk kedua orang tuanya, Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu orang mandol tu, Bu, Pak. Anak belonggok kok beranak macam kucing, 4-5 orang keluar. Tapi sebutik tak ada manfaat untuk orang tuanya, Pak. Sebutik, Bu, Pak. Satu pun tak ada manfaat untuk orang tuanya. Hanya menjadi penonton suko-suko kaya. Ya kan? Walaupun dia agama tak terlalu paham, tapi dia pun duit banyak. Dipanggilkannya budak-budak pesantren, dipanggilkannya ustaz khatam Quran. Masih nyaman. Ini udahlah hidup melarat. Ilmu tak punya. Naknya saya ni, Bu, Pak, menyaksikan seorang, Pak. Ada ayahnya meninggal dunia, dia adik-beradik tak mau bawa jenazah orang tua ni ke rumah adik-beradik dia masing-masing, Pak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ujung-ujung jenazah ni diurus di mana, Pak? Di rumah pamannya. Ya Allah, Pak. Na'udzubillah. Ni, mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak yang soleh-solehah, Pak. Kita harapkanlah. Jangan lupa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini baik dibaca sebelum kita takbiratul ihram, sebelum kita ngangkat takbir dalam solat, bagus doa ini dibaca, Bu, Pak. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku bisa mendirikan solat dan keturunanku. Ya. Doa ini, Bu, Pak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, yang tak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban, orang yang syirik. Yang kedua, orang yang bermusuh-musuhan. Yang ketiga, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, orang yang tak bertaubat, suka pergi ke tempat orang paranormal, Pak. Kita nyebutnya orang pintar. Kenapa kita sebut dia orang pintar? Karena yang datang tu orang bodoh. Ya kan? Orang pintar tak mau datang ke tempat dia. Pergilah kita. Macam mana ni, kata dia. Ekonomi saya ni susah benar. Oh, kata dia, di rumah awak ni ada dikerjakan orang. Merampot, Pak. Pak. Ni, mulai kita, ketika dia mengatakan rumah kita ni ada dikerjakan orang, Pak, apa hati kita tu apa? Buruk sangka. Itu dah pasti dah, Pak. Jangan-jangan Syanuk mengerjakan aku ni. Padahal belum tak tentu. Ya kan? Buruk sangka ya ada, na'udzubillah. Tak bertaubat sampai malam nisfu Sya'ban, tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam nisfu Sya'ban nanti, Ibu, Pak, insya-Allah malam Ahad. Macam mana menghidupkannya, Bu, Pak? Pilih 3 macam kata ulama. Ya, kalau bapak ibu sanggup dari maghrib sampai solat subuh di malam itu tak ada tidur-tidur, diisi beribadah kepada Allah, kerjakan kalau mampu. Kalau mampu, ya. Kita kan kadang tak ada tidur, menghadap daun bok dan menghadap daun gaplek, tahan enggak kita tak tidur? Ya. Padahal enggak daun ni, Pak, kadang makin subuh makin cantik naik. Makin nak azan subuh makin joker sampai 4 naik ke atas tu. Aduh. Kalau bapak mampu tu, ya, dari maghrib tu. Kalau seumpama kita nak buang hajatlah dulu. Letih dah kita bersolawat, istirahat dulu, gaduk kopi dulu, yang merokok dulu, kan? Kira jangan lama merokok pada ibadah. Sekedar saja 10 menit, 15 menit selawat lagi. Dia selawat lagi. Itu kalau mampu semalaman suntuk beribadah kepada Allah, Pak. Kalaupun tak mampu, pilihan kedua. Macam mana orang menghidupkan di malam nisfu Sya'ban itu? Pilihan kedua separuh malam. Separuh malam ini bisa habis Isya sampai jam 12 dia beribadah. Jam 12 begitu azan subuh dia bangun, silakan, atau dibalik. Habis Isya dia istirahat, jam 12 bangun sampai subuh dia beribadah. Itu separuh malam. Tak ada agak mampu, pilih yang ketiga ni, Bu, Pak. Kalau ketiga ni tak ada agak, sakitlah hidup itu, Bu, Pak. Ni rugi kita.
Iya kok kita disampaikan Allah nisfu Sya'ban tahun depan. Nisfu Sya'ban tahun ini ya Allah wa alam masih kan? Karena kalau udah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban tu Pak, kadang banyak orang meninggal. Ya, saya pun heran enggak kalau udah bulan Rajab, kalau udah masuk puasa, nyaman dah sikit tu. Jadi kalau udah Rajab Sya'ban ni bebak-bebak gitu tu, banyak orang meninggal lah. Semalam suntuk tak bisa beribadah kepada Allah. Kalaupun yang pilihan yang kedua separuh malam, paling tidak yang ketiga ni Bu, Pak, hidupkan malam nisfu Sya'ban itu Isya solat berjamaah, subuh solat berjamaah. Ini saya. Karena kata Rasulullah, siapa yang Isya'nya berjamaah, dia sama beribadah separuh malam. Kan gitu. Kalau siapa yang solat subuhnya berjamaah, dia sama beribadah semalaman suntuk. Jadi kalau kita Isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, jadi nilai kita itu beribadah 1 malam setengah. Nah, ini adalah Bu Pak. Ya. Ini adalah Isya'nya berjamaah, subuh berjamaah. Nilai kita sama menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Habis maghrib kita baca Yasin 3 kali. Ya. Enggak harus Yasin Bu Pak ya. Ulama itu ngapalah? Kalau setiap ada sesuatu tuh orang meninggal Yasin, ada orang nak pengantin baru Yasin, ada orang punya hajat Yasin, sikit-sikit Yasin, sikit Yasin. Ngapa ulama membimbing kita surat Yasin? Ya pertama kata Rasulullah, Yasin itu kan sesuai apa yang kita niatkan. Yang kedua, memang yang kita lancang itu surah Yasin ya. Ya kan? Kalau berpindah ke surah lain, tergagap-gagap kita Pak. Ya kan? Nah, jadi kan ada orang tuh kadang karena supaya kita tak nak berjasinan, tujuan dia tu supaya tak nak berjasinan, tujuan dia tu Bu Pak. Cuman bahasa dia tu, awak ni kata dia, Al-Quran tu memang Yasin ya ke apa kata dia. Dia kan? Dia nak jatuhkan kita supaya kita cun nak berjasinan tu Pak, supaya kita don tak nak berjasinan tu. Jadi kalau bapak ketemu orang macam gini ni, jawab ya, karena kami ni lancang ni Yasin ya, gitu. Kalau kami baca surah lain, wallahu a'lam. Ya. Yasin baca 3 kali. Yasin pertama niat supaya iman ditetapkan Allah. Ya. Karena ni Bu Pak, yang penentuan kita ni Bu Pak akhir nafas. Ya. Kita ni mati beriman ke tidak di akhir nafas, di situlah penentuan kita Bu Pak. Rasulullah menyatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang itu macam mana hatinya condongnya ke mana Pak. Hati kita tu waktu kita hidup di dunia ni condongnya ke mana? Kalau condongnya banyak di dunia, begitulah mati kita Pak. La ilaha illallah. Keleng kepala kita. Wa mak kata dia. Rupanya 25. Suka nak beli nomor togel. Malah nak beli togel terus. Tak kena. Begitu nak mati, wa mak 25. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan nak kita lain macam sinetron Bu, ya. Lain macam sinetron Pak. Kalau di film tu kan tang nyaman ya dia tu. Ya kan? La ilaha illallah. Tang leto ya leher gitu. Itu film. Ya. Jangan nak kita bayang gampang, jangan nak digampangkan. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang hidupnya suka gampang-gampangkan diri, nanti dia akan disusahkan Allah Pak. Ya. Jangan nak kita gampang-gampangkan. Apalagi masalah mati beriman tu Bu Pak. Jangan nak disepelekan. Orang kalau meninggal dunia, ketika umat Nabi Muhammad mengalami alam sakaratul maut Bu Pak, itu yang turun tangan bukan lagi setan, iblis Pak. Ya. Kita ni yang hari-hari kita ni, ini yang goda kita setan ya, anak cucunya iblis. Iblis santai ya dia. Tapi kalau udah umat Nabi Muhammad nak meninggal, itulah yang turun tangan tu iblis Pak. Supaya apa? Supaya kita mati tak beriman, ada kawan dia kekal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala Pak. Iblis tu bukan bodoh, pintar Pak. Pintar iblis tu. Namanya tu kan Azazil namanya tu. Azazil namanya itu pintar Pak. Ya, karena dia ditunjuk sebagai penasehat, ditunjuk sebagai penceramahnya malaikat.
Jangan saja menjadi penceramah. Yang namanya penceramah ni bodoh ke pintar, Bu? Kalau ibu bilang bodoh, balik saya ni. Penceramahnya malaikat, Pak. Tapi kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga? Kenapa? Sebuti penyakitnya, Bu, Pak. Ya. Tak banyak penyakitnya itu. Ana khairum minhu. Sebuti ya, Bu. Ya. Merasa lebih dari yang lain. Itu dia. Ya. Merasa lebih dari yang lainnya itu, makanya sombong itu kan dua macam kata Rasulullah. Pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Iblis itu satu ya penyakitnya sombong, dalam surga, keluar dari surga, Pak, Bu. Kita ni bukan dalam surga, Bu. Penyakit belonggok, Pak. Ya kan? Sombong kita ada, riak kita ada, dengki kita ada, Pak. Ya, minta puji kita jalan terus, gatal tadak bergaruk-garuk nak mandangkan batang cincin itu. Kau kawan belum nanya beli di mana, bergaruk terus. Ya? Mentang-mentang enggak buah kalung macam penabuk besar, malah kepanasan terus. Padahal masjid ni AC banyak-banyak. Terbuka, panas hari ini kata dia. Nak mandangkan buah kalungnya macam penabuk besar itu, Bu. Ya. Penyakit belum, mudah-mudahan lah, Bu, Allah bersihkan hati kita, Pak, ya. Dengan berkah kita berkumpul seperti ini, ya. Karena kata Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum apabila dia yang berdoa yang lain mengaminkan, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pilih tu, Bu, untuk nisfu Sya'ban nanti malam Minggu tu. Mau semalaman suntuk sila, mau separuh malam silakan, ataupun ngambil jalan yang ketiga, isyak berjamaah dan solat subuhnya berjamaah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bukaan tadi itu, ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mohon maaf, mohon izin, Pak, kalau duduk saya ini lebih tinggi, apalagi yang saya hadapi ini banyak orang tua. Saya bukan menggurui bapak, bukan menggurui ibu, kita sama-sama niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pengurus masjid Fastabiqul Khairat, ya, ketua masjid Bang Asep, beliau yang menghubungi saya. Ini pertama kali saya di sini, Pak. Kalau nak nyuruh saya ceramah ni paling gampang pakai WA pun nasi dah. Cuman bahasa tu agak dibetulkan sikit. Kadang-kala ada ibu-ibu tu WA saya, Pak Ustaz, boleh tak minggu depan saya pakai, Pak Ustaz, kata dia. Saya nak dipakai yang Bu, Pak. Gampang, Bu, Pak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini berbicara tentang Isra dan Mi'raj, suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang besar. Ini tidak diberikan dengan umat lain, nabi lain, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah itu mengatakan subhana. Ya. Kita tu kan kalau udah berbicara subhana, di situ tuh, Bu, Pak, tidak ada lagi campur tangan manusia. Situ murni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Isra Mi'raj ini, Pak, tak bisa pakai akal. Ya. Ketika Nabi balik daripada Isra Mi'raj, disampaikan dengan musuh beliau kafir Quraisy. Kata kafir Quraisy, ya Muhammad, kalau memang kau berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, coba sekarang kau angkat kaki kau sebelah. Diangkat Nabi Muhammad, Bu, Pak. Coba kau angkat lagi sebelah. Kata Nabi, jatuhlah aku. Ya. Kalau kau ngangkat kedua kaki yang kau tak mampu, macam mana kau perjalanan sekian saat, ya? Itu karena pakai akal. Lain dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika disampaikan ke beliau, apa kata beliau? Kalau memang itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu aku percaya. Ya. Jadi, Bu, Isra dan Mi'raj ini urusannya dengan iman. Tak boleh kita ingkari, ya. Bisa kafir kita mengingkari Isra Mi'raj. Karena memang itu ada dalilnya, adalah Qur'annya. Tapi ngapa pula kita peringati? Allah yang nyuruh, kata Allah apa? Buat suatu peringatan. Kan bahasa kan Al-Qur'an seperti itu, Bu, Pak. Karena selama peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman, buat ya, kata Allah. Cuman Allah tu kan tak nyebut satu-satu.
itulah maharaja namanya. Bapak, ibu, kalau pernah dapat surat dari kepala daerah, dari gubernur ke, dari wali kota ke, tengok suratnya tu, singkat padat. Tak nak bertele-tele. Itu baru kepala daerah. Macam mana Allah? Bahasa Allah tu singkat padat. Allah cukup mengatakan buat suatu peringatan selama peringatan itu bermanfaat untuk orang lain. Mana-mana kita lah. Isra Mi'raj bermanfaat. Al-Quran dibacakan, ilmu disampaikan. Maulid bermanfaat kan? Duduk kita majlis ilmu seperti ini. Majlis ilmu seperti ini Bu Pak, jangan diremehkan. Ibu duduk majlis ilmu seperti ini nih Bu Pak, pahalanya jauh lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat Pak. Bukan nyaman-nyaman Bu, sembahyang 1000 rakaat. Saya belum pernah 1000 rakaat, jangankan 1000. Yang 20 ya kita cari 8. Ya. Jangan nak 1000 rakaat. Yang 20 yang cari 8. Itu pun udahlah 8, cari yang cepat lagi. Solat kata dia 8 cepat kata dia. Jadi apa lagi nak 1000 rakaat? Ibu duduk majlis paham tak paham, masuk tak masuk apa yang disampaikan, duduk kita seperti ini Bu Pak, pahalanya jauh lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Paham tak paham, masuk tak masuk lah. Duduk ya. Tidur, yang tidur pun dapat. Tapi yang tidur semua Pak, Bu, nanti saya ngomong seorang pula nanti. Artinya apa Pak, Bu? Ilmu, majlis ilmu seperti ini nih jangan disia-siakan Pak. Ya. Kita alhamdulillah informasi tadi saya tanya masjid kita ni ada terus pengajiannya Pak. Ya. Majlis ilmunya ada tiap subuh. Kurang apa lagi kita ni Pak? Ya. Pengurus masjidnya ustaz didatangkan, masjidnya dinyamankan, AC-nya ada, karpetnya ada. Ya. Jadi alasan kita tak nak turun itu tak ada lagi Bu Pak. Ya. Jangan sampai walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan setiap subuh Jumat kita dengar ini ayat Pak. Ini enggak? Seandainya kau melihat kata Allah ada sekelompok manusia menundukkan kepalanya di hadapan Allah sambil mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, sekarang kami udah mandang dah api neraka ya Allah, ya. Wa sami'na, dan kami sudah mendengar jeritan-jeritan orang dalam api neraka ya Allah, farji'na, hidupkan lagi kami di dunia ya Allah, na'mal salihan, kami kepingin nak beramal baik ya Allah, inna muqinun, sekarang kami baru yakin ya Allah. Udah dinampakkan api neraka, udah didengarkan jeritan api neraka, baru nak balik lagi ke dunia nak beramal baik Pak. Ya. Mumpung umur Allah berikan kita Bu Pak. Ya. Yang namanya mati ni Bu Pak, Nabi udah mengingatkan dah. Ya. Umur umat Nabi Muhammad itu ma baina sitin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu mainannya 60-70. Bukan saya nakut-nakutkan Bapak, tak ada. Ya. Pasarannya udah seperti itu dah Bu. Ada memang lebih, cuman tak banyak. Ya. Tapi yang namanya mati ni tak ada nunggu tua Bu. Banyak gak yang muda tu meninggal. Ya. Mati itu tak ada nunggu sakit, banyak sehat meninggal kan. Jangan kita merasa sehat, badan kita masih kuat, masih jauh. Belum tentu Pak Bu, hilang di mata. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal dunia tanpa sakit Pak. Di rumah saya Pak, ya. Ayah saya ni Bu, bapak saya ni Pak sakit. Ya. Yang merawat dia tu Bu, Pak ponakan saya. Di bawah saya umurnya Bu, Pak. Sehat bagus. Bapak saya sampai hari ini panjang umurnya. Ponakan saya duluan meninggal Pak. Sakit tak ada, umur masih muda. Tapi kenapa? Itulah kematian Pak. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Pintu kematian itu adalah sebuah pintu, semua akan masuk ke dalam pintu kematian itu Pak. Ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat Bu Pak, kita akan menjadi mayat menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Imam Ali,
Bukan mayat, jifah. Apa itu jifah, Bu? Bangkai. Ya. Jadi kita ni hidup di dunia ni, Bu Pak, apa kata Imam Ali, nak kau sombongkan? Ya. Kata Imam Ali, awak hidup di dunia ini nak kau sombongkan dari apa? Kau asalnya, kata Imam Ali, nutfah dari air mani, Pak. Mati, kata Imam Ali, kau jadi jifah, jadi bangkai. Tiap hari, kata Imam Ali, kulu kilek yang kau bawa tu adalah najis ya, Pak. Kita ni kan najis ya, dalam perut kita ni pakala tak keluar. Ya kan? Kalau keluar walaupun seujung kuku, najis namanya, Pak. Jadi apalah nak kita sombongkan, kita asal dari air mani, mati jadi bangkai. Ya kan? Kalau kita belajar fikih itu kan ada namanya bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia kan? Cuman orang tak ada yang nyebut kita bangkai. Udah dimandikan belum bangkai sanuk tu? Ngamuk orang. Ngamuk lah orang kan? Jenazah kan? Mayat. Jadi tak perlu kita sombongkan, kata Imam Ali. Nah, ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailan, malam. Jadi Isra Mi'raj itu terjadinya malam. Kenapa malam, Bu, Pak? Karena malam itu adalah waktu surga. Ya. Jadi nanti nih, Bu, Pak, kita nanti masuk ke dalam surga, kita tidak akan lagi ketemu malam. Surga itu siang terus. Kenapa? Karena waktu malam di surga sudah Allah pindah dari ada di dunia ini. Nah, jadi dalam surga itu, Pak, tidak ada lagi gelap, terang terus. Oh, surga itu, Pak. Bahasa kita bahasa Arab dalam surga tu ya. Jadi macam mana lah ya, aku ni tak pandai bahasa Arab. Tak usah kita fikirkan, Pak. Macam mana masuk ya lo? Pokok kita fikir macam mana masuk surga ya lo. Kalau kita fikirkan macam mana bahasa, pandai ya Allah nanti lo. Ya. Pokok kita fikir macam masuk ya lo. Ya kan? Dalam surga tu kan. Makanya kata Rasulullah, bahasa Arab itu kan karena aku orang Arab, kan? Al-Quran itu berbahasa Arab. Nanti di surga itu orang berdialog ngomong pakai bahasa Arab, Pak. Ya, bahasa Arab nanti kita nih. Nanti udah tuh bagus diajarkan bahasa Arab tuh, Pak. Karena bahasa Arab ini lain disebut, kadang-kala lain artinya, ya, lain artinya nanti. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau hanya pendek tuh, ya, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang subuh, jangan tak dibaca nih, Pak. Bagus bacaannya nih. Siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali habis solat subuh, meninggal dia di siang itu, 7 pintu api neraka tertutup. Siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar habis solat maghrib, meninggal dia malam itu, semua 7 pintu api neraka tertutup untuknya. Bacaannya pendek, fadilahnya besar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir. Pendek kan A-nya. Tapi kalau Bapak panjangkan A-nya 1 alif 2 harokat ya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir. Nah, itu lain artinya tuh, apa artinya? Ya Allah, balaslah aku dengan api neraka ya Allah. Minta api neraka dia. Baiklah kau, kata Allah. Ini bahasa Arab tu, Pak. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, Pak, hubungannya dari masjid ke masjid, Pak. Nah, inilah mulianya masjid ni ya. Mulianya masjid ni, Pak. Belum orang beribadah ke masjid, baru melangkahkan kaki dia ke masjid, sudah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi, Bu, Pak, begitu nak meninggal dunia, yang disebutkan ni apa? Cubalah lebih jauh lagi. Cubalah lebih jauh lagi. Istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, kok suami aku itu yang diucapkannya?" Kata Nabi, Allah sudah menampakkan pahala dia melangkah ke masjid. Yang 3 jam jalan kaki, Pak, dari rumah dia ke masjid Nabi 3 jam, itu masih kurang, minta panjangkan lagi, Pak. Kita ni kan mana ada sampai 3 jam. Ini tak? Paling 3 menit. Makmurkan rumah Allah ni, Bu, Pak. Jangan sampai beliau gak azan, beliau gak qomat, beliau gak imam, beliau gak makmum. Cuma kan nanti ngamuk orang tua ni tengah malam dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut satu komplek. Siapa pula azan tengah malam ni? Gila ke apa, kata dia. Tengok, ketua masjid. Ngapa pula Ami ni azan tengah malam? Gila ke apa Ami?
Ami tenang ya, kata Ami, yang gila aku ke kau. Ngapa pula? Iyalah kata Ami, aku betul azan subuh jam 4 kau tak turun. Aku azan zuhur betul jam 12 kau tak turun. Tapi begitu aku azan salah jam 12 malam, ngapa kau ramai-ramai turun? Jadi yang gila aku ke kau kata Ami. Kan? Azan betul kau tak turun kata Ami. Begitu aku azan salah jam 12 malam kau turun. Jadi yang gila aku ke kau. Jangan sampai ini Bu Pak ya. Jangan sampai. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Ini orang kalau dapat memakmurkan rumah Allah, in tansurullah yansurkum. Ya. Makanya masjid itu disebut dengan Masjidullah, masjidnya Allah. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi masjid itu hubungannya dengan peraturan-peraturan Allah. Tak bisa peraturan di rumah kita bawa ke masjid, tak bisa Bu. Ya, tak bisa. Makanya masjid itu kan ada adabnya. Masuk kaki kanan, kan? Keluar kaki kiri. Sempat kita solat sunat tahiyatul masjid kita kerjakan. Tak sempat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha melihat. Perhatikan firman Allah Bu Pak. Allah yang maha mendengar dan Allah yang maha melihat. Allah itu mendahulukan pendengaran dulu baru penglihatan. Ya. Makanya budak, anak, cucu kita tuh Bu Pak, kalau anak kita lahir di dunia, yang berfungsi pertama itu adalah pendengarannya. Jadi kalau budak itu udah lahir di dunia Bu, yang berfungsi pendengaran yang pertama itu pendengarannya. Maka sunnah ketika ada bayi lahir, azankan telinga kanannya, qomatkan telinga kirinya Pak. Supaya apa? Supaya yang masuk yang pertama kali telinganya itu adalah Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, yang lain kecil. Nah, sunat tuh. Jadi kalau budak itu lahir, sunnah kita azankan telinga kanan, kita qomatkan telinga kirinya. Ada rezeki 7 hari setelah kelahirannya, potongkan dia kambing. Nah, ya. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tak ada duit nak beli 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor pun boleh. Nah, sudah memadai dah. Ya. 7 hari setelah kelahirannya potongkan dia kambing. Tak ada rezeki hari ke-7-nya, lipatkan 7 14. Tak ada rezeki ke-14, 21. Hari 21 tak ada, bila ada duit lah. Nah, ya bila ada duit. Sampailah budak tu balik akikah. Nah, sunnah tu potong rambut. Ya. Nah, begitu dipotongkan rambut, panggillah ustaz-ustaz, panggil ulama-ulama supaya anak-anak kita didoakan oleh mereka semua. Nah, itu kewajiban tu Bapak. Kewajiban orang tua itu adalah pertama kata Nabi memberikan nama anak yang terbaik kalau anaknya lahir. Wajib tuh. Ya, makanya kalau kita nak beri anak itu, nama anak itu cari yang terbaik menurut Islam. Jangan menurut Google. Kalau Google nih Bu Pak tahu semua dia. Ya, Google tuh kita salah pun dia pula balik betul kan ya kan? Mungkin maksud anda ini kata dia kan? Nah, yang salah pun kita di mana pandai betul kan ya? Akannya ahlinya. Wajib kita kasih anak nama yang baik gitu ya. Tak mau dia ngasih nama Usman tu, tak mau dia. Ada pasaran dah nama Usman tu. Oh, tak mau dia. Banyak mana nama Usman tu. Kadang-kadang saking banyaknya nama Usman tu kena gelar lah Usman tu. Kalau Usman tu berjenggot, Usman mana? Usman jenggot gitu deh. Allah. Pasaran sebenarnya. Tak mau dia. Padahal nama itu Pak salah satu doa. Ya. Ada orang nak dicampakkan ke dalam api neraka. Kata Allah, Jibril, coba kau tanya dia. Semasa hidupnya pernah tak dia duduk di majlisnya ulama? Kalau ada pengajian, ada habaib, ada ulama datang, pernah tak dia duduk pengajian situ? Kalau pernah walaupun sekali Jibril, masukkan dia surga karena dia pernah duduk di majlisnya ulama. Ditanya awak kata Jibril, dulu hidup di dunia pernah tak duduk di majlisnya ilmu, majlis ulama? Tak pernah.
Malah warung kopi terus duduk Pak. Malah duduk warung kopi terus. Ya, warung kopi kak Pak. Saya ini suka duduk warung kopi. Cuma kalau kesempatan majelis ilmu, duduklah majelis ilmu. Cuma dalam seminggu warung kopi terus. Nak nunggu umur berapa lagi nak duduk di majelis ilmu? Kan? Kita ni Pak 7 hari ke seminggu 7 hari. Ya kan? Ambillah 6 hari duduk warung kopi tu. Jangan keluar-keluar 6 hari warung kopi tu. Sempat kalah semalam Pak, sempat kalah satu subuh ke atau satu maghrib ke, duduk di majelis ilmu Pak. Karena Nabi sudah mengingatkan akan datang satu masa di mana nanti manusia akan berlarian dari majelis ilmu Pak. Dia akan tak mau duduk lagi majelis ilmu, jauh dari majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Kalau sudah orang itu jauh dari majelis ilmu, Allah turunkan 3 bala dengan dirinya Pak. 1, Allah akan mencabut keberkahan dalam usahanya Pak. Besar ya didengar hasilnya, tapi hilang begitu habis begitunya Pak. Kenapa? Berkahnya tak ada. Kedua, Allah akan berikan dia pemimpin yang zalim Pak. Yang ketiga ini yang berbahaya Pak. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggal tanpa membawa iman. Ini jangan duduk, jangan jauh dari majelis ilmu. Mumpung umur Allah berikan kita Pak, mumpung umur. Ya. Berikan nama yang terbaik dengan anak kita tu. Ibu bapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kembalinya Isra dan Mi'raj Nabi. Sebuti ya Bu Pak, kita bawa balik ke rumah malam ini apa? Jaga solat 5 waktu dengan ilmu Pak. Serumahan menjaga solat 5 waktu. Karena Bu, walaupun kita ni Pak rajin ke masjid solat berjamaah, walaupun ibu rajin solat 5 waktu, tapi ada satu ya di dalam rumah kita yang tak solat tanpa sebab, berkah rumah Allah cabut Pak. Dicabut Allah. Ya. Jadi kita minta ni serumahan semuanya bisa jaga solat 5 waktu Bu Pak. Jangan sampai gara-gara satu orang yang tak solat, itulah yang menyebabkan rumah kita tak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Solat itu Nabi itu Pak, orang yang penyayang. Tapi urusan solat Nabi tegas. Kata Rasulullah, budak umur 7 tahun, anak umur 7 tahun kenalkan solat. 10 tahun kata Rasulullah disuruh solat tak mau, pukul ya kata Rasulullah. Tegas Nabi Pak. 10 tahun ya budak tu umurnya tak solat disuruh pukul. Jadi macam mana yang 40 tahun tak sembahyang tu Pak, dia apa kan Bu? Ya, belikan kayu 46 tu sana. Mudah-mudahanlah Pak ya, Allah beri kita taufik hidayah. Kita serumahan Bu Pak dapat menjaga solat 5 waktu. 1 Bu Pak, jangan jauh dari majelis ilmu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Kita serumahan dapat menjaga solat 5 waktu. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita berkah dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita, kedua orang tua kita dalam iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisirrin Nabi wa bisirri alin Nabi wa bisirri suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا وبارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا
صديقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.